If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Yang mudah didapat. Di antara jenis peluang ini tidak peduli apa peluangnya, itu akan memicu gejolak suasana hati dan kemudian mempengaruhi momentum terobosan. Karena kemenangan Teran ini, Zhang Wao memiliki kesempatan untuk mendobrak ranah. Dia bisa melakukan ini tidak masuk akal jika bibit bagus lainnya sudah cukup terkumpul. Itu sebabnya yang membuat kesimpulan seperti itu. Seolah-olah untuk memverifikasi dugaannya, suara menjadi pendek dan di arah lain kejutan Qi yang serupa datang. Peringkat ke-8 ras manusia kedua yang merasakan kesempatan untuk menghancurkan dunia muncul. Hua Tinghe menoleh dan melihat ke semua dan berkata dengan riang, "Ini dari tentara api merah, aku akan pergi ke sana." Peringkat ke-8 dan ke-9 adalah ambang batas. Setelah menyeberang, Anda memenuhi syarat untuk berdiri di puncak seni bela diri dan mengabaikan makhluk hidup. Namun tidak mudah untuk melewati ambang batas ini. Pada saat ini bimbingan pendahulu sangat penting. Jadi Zhang Wao yang bertugas ketika kemarahan di sana berkelak. Sebagai komandan tentara Guan Ming, ini adalah tugasnya. Namun tentara api merah tidak bertanggung jawab atas peringkat ke-9, jadi Hua Tinghe mengambil inisiatif untuk menangani masalah ini. Itu belum berakhir. Di dupa berikutnya, semua jenis gerakan tak terduga di antara berbagai pasukan ras manusia terus terdengar, yang semuanya merupakan tanda-tanda peringkat ke-8 untuk menembus batas. Pertarungan terakhir yang menentukan dengan klan tinta yang tidak kembali di kekuatan seperti obat yang manjur, dan kemenangan besar umat manusia membawa peluang terobosan bagi bintang-bintang yang sedang naik daun. Yang bolak-balik dengan 8 peringkat ke-8 lainnya, masing-masing bertanggung jawab atas peringkat ke-8, mengajari mereka pengalaman melanggar batas dan mengarahkan mereka ke hal-hal yang harus diperhatikan. Setiap orang secara alami akan menulis satu persatu. Pada saat ini dapat dikatakan bahwa ini adalah waktu yang paling penting dalam hidup mereka dan tidak ada yang berani ceroboh. Selama perang, meskipun mereka semua dikonsumsi dengan baik, tetapi untungnya semua orang membuat persiapan yang cukup untuk saat ini. Jadi selama sesuatu pulih, mereka dapat membuat terobosan dengan seluruh kekuatan mereka. Setelah beberapa saat, Jin yang dimatikan dan peringkat ke-9 berkumpul lagi. Melihat keseberang kehampaan, dengan ekspresi serius rasanya naik, dan setiap peringkat ke-8 yang akan merobos didasarkan pada posisinya sendiri untuk memastikan bahwa itu tidak akan mengganggu orang lain pada saat yang sama. Tidak akan diganggu oleh orang lain. Semuanya sudah siap, dan apakah mereka dapat berhasil dipromosikan ke peringkat ke-9 tergantung pada nasib baik mereka sendiri. Menerobos peringkat ke-9 bukanlah tugas yang mudah. Selama berapa banyak orang bijak ras manusia telah berhenti di sini. Dapat dilihat dari puncak ras manusia bawahannya ada lebih dari 100 peringkat ke-9. Selama puluhan terakhir jutaan tahun, ras manusia lahir dan memenuhi syarat untuk promosi. Jumlah Jiuping pasti lebih dari ini. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk dipromosikan ke peringkat ke-9 dapat berhasil membuat terobosan. Namun dibandingkan dengan orang bijak dari ras manusia, bintang-bintang yang sedang naik daun ini sekarang memiliki kelebihan yang belum pernah dimiliki orang bijak sebelumnya. Itu adalah umpan balik dari Mizu. Kekuatan umpan balik magis membuat bakat mereka sangat luar biasa, dan alam semesta kecil bahkan lebih luar biasa stabil, sehingga risiko melanggar perbatasan seringkali lebih kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, peringkat ke-8 ras manusia telah menembus peringkat ke-9 dan tidak pernah ada presiden untuk jatuh. Belum lagi Qiang Shan, Aoyang Li dan yang lainnya telah menggunakan pil kaitan terbaik. Wei Zhuoyang dan Hua Tinghe semuanya telah membuat terobosan pada mereka sendiri. Sedang Huazhang dan Tao istirahatnya bahkan lebih mulus. 23. Meskipun dia kelelahan, wajah Mi Jinggong juga memerah dan matanya penuh kegembiraan. Ini benar-benar Tuhan memberkati umat manusiaku. Awalnya ras manusia bisa memenangkan pertempuran ini tanpa kembali dan mendorong ras menuju kepunahan. Ngomong-ngomong, membunuh dua dewa raksasa hitam adalah penghiburan terbaik bagi para prajurit yang mati dalam ribuan tahun ini. Tidak ada yang mengira setelah pertempuran ini akan ada 23 peringkat penuh untuk memulai menerobos. Dengan cara ini, kekuatan manusia akan sangat meningkat, yang juga akan sangat membantu ekspedisi yang akan datang. Saat ini kekuatan keseluruhan umat manusia tidak lemah, yaitu jumlah peringkat ke-9 sedikit lebih banyak.
Tetapi sekarang kerugian ini juga dapat dikompensasi. Pasukan Root 14 ras manusia selalu memiliki pasukan Root ke-4 tanpa peringkat ke-9. Meskipun ada lebih banyak roh kudus untuk menggantikan kekuatan tersebut, mereka tidak memiliki peringkat ke-9 selalu merupakan kerugian. Tidak apa-apa, setelah peringkat ke-8 ini dipromosikan, setiap pasukan dapat memiliki setidaknya 3 peringkat ke-9. Kekuatan terbagi pasukan ras manusia akan mengantarkan gelombang perkebunan eksplosif. Munculun bahkan membuat timbangkan apakah akan membagi pasukan 12 Root menjadi lebih banyak. Lagi pula saat ini jumlah tentara di setiap angkatan darat sebenarnya sedikit membengkak. Jika dipecah itu akan mampu tampil lebih baik. Secara keseluruhan kekuatan ras manusia, tentu saja ini hanya motif sementara. Jika Anda benar-benar ingin mewujudkannya, Anda masih perlu mendiskusikan dan memutuskan bersama. Selama perang, dia dapat memberi perintah kepada seluruh pasukan dengan satu kata. Dalam dan perang, dia tidak akan bertindak sewenang. Di bawah dia tarik suntai Kienci, semua suku batu kecil peringkat 8 mekar dengan cahaya kuning dan biru. Dan cahaya itu seperti mengalir dari suku batu kecil ini yang sangat murni dan kaya akan kekuatan matahari. Sedikit cahaya tampak menetes ke air jernih dan dengan cepat berubah menjadi lingkaran cahaya. Lingkaran cahaya itu bergabung dan terhubung satu sama lain membentuk film berkelanjutan menutupi wilayah udara yang luas. Hanya dalam 3 napas pendek, 2 warna kuning dan biru menghilang digantikan oleh cahaya putih menyilaukan yang cukup murni untuk bebas dari kotoran. Cahaya putih tidak terlalu menyilaukan pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat lumpuh dan berkontraksi tiba-tiba menyebar. Seluruh medan perang besar diselimuti cahaya pada saat ini. Manusia dan tinta di medan perang terlepas dari tingkat kultivasi, bahkan para tingkat seperti masyarakat dan peringkat ke-9 benar-benar kosong di depan mereka. Malah semuanya gambar tidak terlihat. Medan perang yang bising dan tragis hanya sunyi sesaat dan waktu seolah-olah berhenti mengalir. Cahaya yang murni hingga ekstrim meletus hingga ekstrim menembus penghalang kehampaan. Hasilnya kedalaman medan perang tinta dibandingkan dengan pemandangan sebelum ledakan cahaya pemberian ketika pengasur tinta meledak itu hanya cahaya kuning dan bulan yang cerah. Sejak umat manusia menguasai kekuatan menggunakan cahaya pemurnian untuk menahan tinta, tidak pernah ada ledakan cahaya pemurnian skala besar waktu itu. Ini adalah cara yang dibawa oleh Yankee yang mengobarkan batu kecil peringkat 2008 sekaligus. Dengan ini kekuatan bahkan Yankee sendiri tidak dapat memprediksinya. Di medan perang di dekat sumber ledakan cahaya pemurnian, awalnya ada jumlah besar orang tinta yang menjaga garis pertahanan di sini, tetapi ketika cahaya itu pecah, dalam beberapa nafas ada jumlah besar dan tinta di garis pertahanan ini napas layu, dan lapas mereka yang selamat secara kebetulan turun tajam. Pecahan cahaya pemurnian yang dibawa oleh klan batu kecil peringkat ke-8, tetapi akibatnya menyebabkan garis pertahanan ini benar-benar runtuh. Zona perang lainnya sedikit banyak dipengaruhi oleh cahaya pemurnian, dan hampir semua ras tinta yang terkontaminasi oleh cahaya pemurnian telah menderita tingkat kehilangan kekuatan tertentu. Setelah lebih dari 10 nafas, cahaya yang menyilaukan berangsur-angsur menghilang dan ketenangan aneh dirusak oleh pembunuhan dan kebisingan. Dan tinta yang tak terhitung melolong kesakitan, dan kekuatan tinta di permukaan tiba terus mengalir tanpa terkendali keluar seperti jika tidak sengaja jatuh ke dalam panci. Melihat situasi ini, bagaimana mungkin pasukan manusia yang sudah menyerang dengan kekuatan penuh kehilangan kesempatan? Cahaya pemurnian adalah bahaya besar bagi klan tinta, tetapi itu tidak berpengaruh pada ras manusia. Sementara tinta asli mati-matian melawan dan banyak lagi pun sulit untuk ditembus, tetapi sekarang berbagai pasukan manusia memiliki peluang bagus ini. Dalam satu upaya, mereka dengan mudah menerobos garis pertahanan dan pasukan tinta yang membunuh dikalahkan. Yankee sendiri tidak menyangka bahwa ini hanyalah pemuda raksasa hitam. Yaitu benar-benar menulis ulang tren perang sampai batas tertentu, dan hanya tidak tahu berapa banyak korban manusia yang berkurang. Pada saat ini dia tidak memperhatikan medan perang kedua pasukan, tapi menoleh untuk melihat ke suatu tempat di permukaan. Ke arah itu, raksasa yang berdiri tegak adalah dewa raksasa hitam. Dewa raksasa berwarna tinta ini awalnya keluar dari tanah leluhur Roh Kudus. Ini juga yang dipegang bersama oleh Gyokyo dan Woking selama ribuan tahun. Yankee dalam menanganinya beberapa kali tidak pernah melihat Yankee secara langsung, hanya karena dari sudut pandangnya tidak peduli seberapa kuat Yankee. Itu hanya semut, apakah itu semut yang lebih kuat atau semut yang lebih lemah, tidak ada bedanya.
Namun kini dia akhirnya harus menghadapi semut yang diabaikannya karena kebenarannya semut memiliki kemampuan untuk melukainya. Musim ini